Halo, bertemu kembali dengan saya Burniadi Mobala. Pada video kali ini kita akan membahas langkah-langkah umum analisis resiko kuantitatif berdasarkan API 581. Nah, API 581 itu menyederhanakan tipe bahaya yang dapat terjadi akibat kebocoran itu menjadi tiga. Yang pertama adalah fire hazard, yang kedua toxic hazard, dan yang ketiga adalah environment hazard. Nah, jadi biasanya kalau kita melakukan analisis resiko secara umum, kita perlu melakukan hazard identification. Nah, ini hazard identification-nya sudah disederhanakan sehingga hanya tiga tipe bahaya ini yang akan kita analisis. Nah, dari tipe hazard tersebut, maka dikembangkan kategori resiko. Jadi kalau bahaya dari api, maka nanti ada namanya flammable risk. Bahaya dari toxic hazard nanti ada toxic risk. Lalu ada environmental risk, lalu ada business interruption risk. Jadi business interruption risk ini sedikit berbeda. Ini bukan resiko akibat adanya bahaya, tapi ini adalah resiko kerugian finansial yang timbul apabila akibat kebocoran tersebut eh, pabrik atau unit atau sistemnya tidak bisa beroperasi atau tidak bisa berproduksi. Nah, business interruption risk ini tidak termasuk cost of equipment replacement, cost of environmental restoration, atau dana santunan terhadap korban yang meninggal. Ya. Nah, flammable risk apa namanya terbagi menjadi apa namanya bisa disebabkan oleh thermal radiation atau blast over pressure dari ledakan. Kalau thermal radiation akibat api biasanya efeknya jarak pendek ya, close range. Kalau kemudian ada explosion, blast over pressure yang ditimbulkan akan mengakibatkan kerusakan pada jarak yang lebih besar. Kemudian untuk toxic risk itu hanya diperhitungkan kalau rilis dari material beracunnya itu dapat menyebabkan kematian personil yang ada uh, di link apa namanya di site tersebut. Lalu kemudian ada environmental risk. Nah, environmental risk ini hanya dihitung apabila uh, rilis dari materialnya itu melebihi batas atau boundary dari pabriknya gitu. Nah, ini adalah flowchart langkah-langkah umum untuk perhitungan analisis kuantitatif. Jadi eh, ya, jadi yang pertama adalah kita ambil dulu dari apa namanya? Kita ambil data dari database gitu ya. Eh, kemudian kita memilih ukuran lubang kebocoran. Jadi sebenarnya berapa diameter atau berapa ukuran lubang kebocoran akibat mekanisme kerusakan itu sebenarnya merupakan sebuah variabel yang terdistribusi statistik karena itu tergantung pada apa namanya ya pada tingkat ekstensivitas dari mekanisme kerusakannya. Kalau mekanisme kerusakannya berupa korosi lokal, biasanya ukuran lubangnya kecil. Kalau eh, korosinya lebih umum, nanti lubangnya bisa lebih besar. Kalau ada cracking, lubangnya bisa besar. Nah, untuk menyederhanakan, kemudian API 581 itu eh, mengkategorikan ukuran lubangnya sehingga nanti kita hanya hanya tidak perlu kita berhadapan dengan variabel yang terdistribusi secara statistik,
eh, ukuran lubang ini kemudian disederhanakan menjadi 4 jenis ya, kecil, medium, besar, dan rupture. Lalu setelah itu dilakukan estimasi likelihood of failure, lalu estimasi consequence of failure, kemudian perhitungan resiko dengan mengalihkan likelihood dengan consequence. Nah, kemudian eh, di sini ada pertanyaan, apakah semua konsekuensi sudah diperhitungkan? Jadi kalau dalam satu fluida kerja ada fluida yang sifatnya racun dan eh, mudah terbakar, maka harus dihitung fire consequence dan toxic consequence-nya. Nah, kemudian kalau sudah ini apakah semua skenario sudah dihitung? Semua skenario di sini merujuk kepada ukuran lubang. Jadi ini skenario kebocoran, gitu ya. Jadi kalau misalkan ada 4 ukuran lubang yang relevan dengan peralatan tersebut, maka perhitungan ini likelihood, konsekuen dan resiko ini nanti diulangi untuk semua ukuran lubang tersebut. Nah, kemudian apa namanya setelah semua resiko dari semua ukuran lubang itu diperhitungkan, itu kemudian kita jumlahkan gitu ya untuk mendapatkan resiko dari peralatan tersebut. Oke. Nah, langkah pertama yaitu extract from RBI database. Jadi di sini kita mengambil data-data yang dibutuhkan untuk analisis kuantitatif dari basis data perusahaan. Nah, ini sudah kita bahas di materi sebelumnya tentang risk-based inspection and maintenance framework. Nah, next itu pemilihan lubang kebocoran. Jadi eh, ukuran lubang kebocoran ini diperlukan untuk perhitungan jumlah material yang terlepas keluar dan tipe konsekuensinya nanti seperti apa. Kalau flammable, kalau lubangnya kecil ya mungkin terjadi kebakaran. Kalau lubangnya besar, material yang keluar dalam waktu singkat sangat banyak bisa jadi terjadi ledakan. Nah, jadi ukuran lubang kebocoran ini sebenarnya variabel yang mengikuti distribusi statistik, dipengaruhi banyak faktor yang tidak semuanya dapat diketahui. Nah, kemudian dari data historis kegagalan, EPA 581 menyederhanakan ukuran lubang untuk mewakili 4 tipe kebocoran saja, yaitu kecil, medium, large, dan rupture. Nah, kemudian langkah selanjutnya adalah estimasi likelihood of failure atau kecenderungan kegagalan. Jadi likelihood of failure di analisis kuantitatif itu dihitung sebagai adjusted failure frequency atau AFF. Nah, AFF ini formulanya seperti ini. Jadi AFF itu sama dengan GFF dikalikan dengan FE dan FM. GFF itu adalah generic failure frequency. Oke, ini adalah frekuensi kegagalan rata-rata yang dikompilasi dari berbagai referensi. Oke, nah nilai GFF ini tersedia untuk masing-masing ukuran lubang kebocoran. Lalu kemudian kita juga harus menentukan FE. FE singkatan dari Equipment Modification Factor. Oke. Ini adalah faktor yang digunakan untuk memperhitungkan kondisi operasi peralatan termasuk mekanisme kerusakan. Ya. Nah, equipment modification factor ini nanti terdiri dari beberapa subfaktor dan subfaktor penyusunnya itu mirip dengan yang ada di analisis kualitatif. Nah, lalu ada FM. FM ini singkatan dari Management Modification Factor. Ini adalah faktor yang digunakan untuk memperhitungkan penerapan proses safety management system di dalam pabrik tersebut. Nah, FM ini pada prakteknya diperoleh dengan melakukan apa istilahnya mengisi survei ya. Nah, jadi ini biasanya dilakukan FGD, kemudian surveinya pertanyaan-pertanyaan diisi dan kemudian nanti skornya dihitung. Nah, eh, nilai GFF tersedia untuk setiap ukuran lubang, lalu perhitungan LOF atau AF dilakukan untuk masing-masing ukuran lubang yang didefinisikan tersebut. Oke. Next kita lanjut.
Nah, eh, jadi untuk estimasi consequence of failure, yang pertama kalau kita harus lakukan adalah kita harus memperkirakan atau membuat estimasi laju kebocoran dari masing-masing ukuran lubang atau massa total yang keluar akibat kebocoran tersebut. Nah, eh, massa total ini biasanya kita pakai kalau kebocorannya besar, yang release rate itu kita pakai untuk ukuran kebocoran yang kecil. Oke. Kemudian ini kita tentukan ya apakah instantaneous atau continuous bocornya. Jadi dari release rate dan total mass ini kita hitung ini ya tipe tipe dispersinya, tipe kebocorannya mendadak atau bertahap. Nah, kemudian kita tentukan fase dari fluidanya ketika keluar, ketika bocor. Jadi setelah bocor keluar ke atmosfer itu tipenya seperti apa? Cair atau gas? Oke. Lalu kemudian kita memperhitungkan efek dari sistem mitigasi, deteksi, dan seterusnya yang bisa mengurangi keparahan dari apa namanya konsekuensinya. Nah, lalu kemudian kita perkirakan konsekuensinya. Nah, konsekuensi ini biasanya nanti dihitung sebagai luas area yang terdampak. Oke, jadi ini dihitung sebagai luas area yang terdampak. Dari luas area yang terdampak itu nanti kita bisa konversi ke misalkan berapa apa namanya ke satuan misalkan satuan mata uang ya ke efek finansialnya seperti apa. Jadi dari area itu berapa peralatan yang rusak, nanti cost of equipment replacementnya berapa, nanti itu yang menjadi financial konsekuensi dan seterusnya. Nah, area itu nanti juga bisa berupa area of potential fatality. Jadi berapa luas area di mana orang yang ada di dalam area tersebut dapat mengalami kematian akibat rilis dari material yang bocor tadi. Nah, langkah ini dilakukan untuk setiap ukuran lubang dan setiap tipe konsekuensi. Oke. Oke. Nah, ini adalah alur penentuan konsekuensi kegagalan. Ini adalah yang pertama adalah memperkirakan atau menentukan sifat fluidanya. Lalu ini tadi yang sudah dilakukan sebelumnya, memilih ukuran lubang, lalu menghitung laju kebocoran, kemudian dari laju kebocoran diperhitungkan apakah tipe kebocorannya mendadak atau bertahap. Oke, lalu kita menentukan tipe fasenya, lalu kemudian baru dihitung konsekuensinya. Oke, apakah dia flammable atau toxic gitu ya. Kalau flammable ada kerusakan, nanti ada business interruption. Oke. Jadi business interruption konsekuen ini merupakan turunan, konsekuensi turunan yang diakibatkan oleh konsekuensi yang lain. Oke. Nah, perhitungan resikonya seperti ini. Jadi nanti kita hitung resiko untuk satu skenario ukuran lubang terlebih dahulu. Jadi kita hitung untuk per satu ukuran lubang, lalu kemudian resiko untuk satu ukuran lubang ini eh, kita jumlahkan untuk seluruh ukuran lubang. Nah, baru kita ketemu resiko peralatan tersebut. Ya, sekian eh, pengantar analisis resiko kuantitatif berdasarkan API 581. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.